Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita untuk datang beribadah. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Engkau layak disembah Tuhan. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama aku, dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama aku, dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah. Ampuni kami Tuhan, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu buat kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Pemerintahan Allah kita, dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita, iblis telah dikalahkan, iblis kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita, iblis telah dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya, amin. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya
Kita akan memberikan korban persembahan bagi Tuhan. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Engkau Allah yang kami sembah. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah
tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Turunkan tangan saudara, kita nyanyikan refnya lagu ini lagi, dan nanti Ibu Rebecca berdoa untuk pemberitaan firman Allah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau sore hari ini Tuhan, kami masih boleh ada di tempat ini untuk datang memuji dan menyembah kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ini semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Dan selayaknya kami Tuhan untuk memuji Engkau, sebab Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mau melawat kami, Engkau mau melawat setiap hati yang ada di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sebentar firman-Mu ditaburkan, firman-Mu tidak kembali sia-sia Tuhan, tetapi firman-Mu itu hidup di dalam setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di hati kami. Dan kami mau Tuhan firman-Mu itu terus bertumbuh di dalam hati kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu memberikan penghiburan, firman-Mu memberikan kekuatan kepada kami, dan firman-Mu memberikan pengharapan yang baru kepada kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang ditaburkan kepada kami menjadi suatu kekuatan yang baru bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau mau urapi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Engkau mau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu hidup bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Haleluya, haleluya. Kemuliaan, hormat, pujian untuk Tuhan Yesus saja. Puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan khotbah, saya atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh jemaat GPDI Sahabat Allah Sumeneb mengucapkan ikut berduka sebab ayahnya Ibu Meli minggu yang lalu meninggal di Temberu ya, Ketapang, Sampang, dan sudah dikebumikan. Ya, Tuhan menghibur, menguatkan seluruh keluarga yang ditinggalkan. Selamat datang juga untuk saudara Joni ya dari Dungkek yang bersama-sama dengan kita malam hari ini. Dan saya sampaikan pengumuman bahwa tanggal 9 kita ada pemilu kada. Dan semadura itu Sumeneb ada pemilihan bupati dan wakil bupati. Sampang, Bangkalan, Pamekasan itu tidak ada. Jadi saudara bisa gunakan hak pilih saudara dan berdoa supaya Tuhan memberikan bupati dan wakil bupati sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Dan untuk Natal, saudara jangan undang teman bawa keluarga atau gereja dari gereja lain. Sebab tempat kita ini terbatas ya. Jadi kita masih menggunakan SOP protokoler COVID-19 ini. Jadi duduknya ini masih tetap dua-dua kayak begini saudara-saudara ya. Jadi kita tidak mengedarkan undangan dan saudara juga jangan bawa teman supaya jangan jadi masalah. Sebab ini nanti akan diperiksa polisi. Kalau polisi menganggap tidak memenuhi syarat sebab kapasitas ini harus dihuni, ditempati maksimal itu 50%. Jadi misalnya ini bisa nampung 500, ya paling banyak 250 orang. Jadi kita kalau Natal itu biasanya 500-an orang yang hadir sebab kita siapkan makanan sebanyak itu. Tapi ya tolong jangan, apalagi keluarga saudara baru datang dari Jakarta, dari Surabaya, terus langsung kebaktian di sini. Nah supaya jangan jadi masalah. Sekali lagi gereja itu rumah sehat, bukan rumah sakit. Ya, supaya kita semua tetap sehat. Saudara kalau menyumbang di kota ini atau saudara transfer itu ada di grup. Tolong saudara jangan ikut mengupdate daftar sumbangan itu. Yang berhak mengupdate itu menambahkan itu Pak Heriono dan saya saja. Jadi saudara jangan ikut ngupdate ya. Saudara nyumbang atau transfer memberitahu kalau saudara sudah transfer entah kepada saya. Jangan memberitahu di grup itu, tapi saudara beritahu ke Pak Heriono atau ke saya. Jadi tiap minggu update sekaligus atau tiap beberapa hari kalau yang transfer, kalau yang amplop ini yang hari Rabu kemarin masuk, jadi baru besok bisa diupdate laporannya ya. Oke, mari kita buka kitab Kejadian 13. Kejadian 13 ayat 1 sampai 6. Maaf mungkin ada yang dari luar kota baru pertama kali hadir. Mungkin saya ucapkan selamat datang meskipun saya tidak sebut satu persatu. Kejadian 13, mari kita baca bersama-sama ayat ini. Mulai ayat 1 sampai 6. Operatornya ini bisa hidupkan. Kejadian 13 ayat 1. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai ke dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak.
sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Saya beri tema perbedaan berkat Abraham dan Lot. Minggu lalu saya menyinggung tentang berkat juga. Tapi sekarang saya melihat berkat dari sisi yang lain. Jadi ada perbedaan berkat Abraham dan berkat Lot. Berkat anak Tuhan yang sungguh-sungguh dengan berkat anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh. Berkat anak Tuhan yang percaya Tuhan dan berkat orang yang tidak percaya Tuhan. Tentu ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Oke, kita mau belajar bersama-sama. Coba saudara lihat pendahuluan. Kalau saudara lihat, Abraham ini diberkati oleh Tuhan, dia jadi kaya, tapi finishing well, happy ending. Ya, dia kaya disebut oleh Alkitab sebagai sahabatnya Allah, orang dekatnya Allah. Ya, saudara harus jadi orang Kristen, diberkati mau kaya, tapi tetap saudara harus dekat dengan Tuhan. Jangan ketika tidak kaya saudara dekat dengan Tuhan, setelah saudara kaya diberkati, saudara jauh dari Tuhan. Dan kedua, kalau saudara lihat di dalam Alkitab, Abraham itu disebut bapak orang percaya. Artinya dia jadi teladan. Saudara kalau diberkati luar biasa, anak cucu saudara itu harus orang yang percaya Tuhan lebih sungguh-sungguh dari saudara. Kenapa? Sebab papa mamanya jadi contoh, jadi teladan iman. Ya. Jangan sampai saudara diberkati Tuhan, anak cucu saudara itu tinggalkan Tuhan. Tidak takut sama Tuhan, bahkan menyalahgunakan kekayaan berkat Tuhan itu. Ya. Dan Alkitab juga katakan, Bapak Abraham ini ketika di sorga, saudara-saudara, Lazarus yang miskin itu tapi takut kepada Tuhan, di sorga itu ada di pangkuan Bapak Abraham. Jadi kalau begitu Bapak Abraham itu pasti masuk sorga. Bapak Abraham itu pasti ada di sorga. Jadi saudara minta berkat dan saudara harus kerja diberkati tapi berakhir masuk sorga. Jangan saudara kaya di dunia tapi miskin di neraka. Ya, apa artinya? Lebih baik miskin di dunia tapi kaya di sana. Tapi kalau boleh diberkati di dunia ini atau kaya di dunia tapi juga kaya di sorga. Nah, tapi coba kita lihat sekarang. Lot, ini perbandingan, ya, paradok, bertentangan. Kalau Lot, saudara-saudara, di Alkitab dikatakan dia juga kaya. Tadi kan, saudara nanti kita baca kejadian itu. Lot dan Abraham ini karyawannya saking banyaknya, saking kayanya sampai ribut. Akhirnya Abraham bilang, kamu boleh pilih. Kalau kamu ke kiri, kepada Lot. Aku ke kanan, atau sebaliknya. Sebab sama-sama kaya saudara-saudara. Tapi coba kalau saudara perhatikan. Kalau Lot kaya tapi ada di Sodom dan Gomora. Sodom Gomora itu dihukum oleh Tuhan di bumi hanguskan. Ada kata sodomi, jadi dosa sodomi, anak kecil itu disodomi oleh bapak-bapak. Nah, atau homoseks itu dosa Sodom Gomora. Ya sudah ada itu zaman dulu. Ya, dulu sudah ada, sekarang ada. Dan kalau saudara perhatikan, hangus dan habis. Dan kalau saudara lihat, ya saudara-saudara, Lot ini mau keluar dari Sodom dan Gomora. Istrinya jadi tiang garam. Ya. Dan kalau saudara perhatikan nanti kita baca berikutnya ya. Tapi pertama, Lot ini kaya, diberkati, tapi hangus, tapi habis. Karena ada orang mulai dengan kaya luar biasa, tapi di hari tuanya mau beli obat saja tidak kuat. Tidak ada berkat sama sekali. Jangankan nolong orang lain. Ya. Jadi jalan orang benar bagaikan terang, makin lama makin terang. Tapi ini jalan orang benar makin lama makin turun. Kayak Yunus dari rumahnya ke pelabuhan, pelabuhan turun ke laut, masuk ke mulut ikan. Jalannya menurun, bukan naik. Ya. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, kedua, anak, mantu, semua binasa. Istrinya itu ikut keluar, tapi pikiran dan hatinya, pikiran hatinya belum keluar dari Sodom Gomora. Jadi dosa Sodom Gomora, kekayaannya itu belum keluar dari pikirannya. Dan dia noleh. Waktu noleh, dia jadi monumen, jadi tiang garam, mati. Jadi saudara bisa lihat, kaya tapi rumah tangganya, keluarganya hancur.
ya. Tragis, ya. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, nah ini yang terjadi dengan Lot, ya. Sekarang kita mau belajar, saudara-saudara, berkat Lot penyebabnya apa? Supaya warning untuk kita. Kenapa berakhir seperti itu? Saudara diberkati, kelihatannya enak di dunia, tapi berakhir masuk neraka, dibakar, ya, menderita selama-lamanya. Kita nyesel kan, rugi. Nah, oke, belajar dulu Kejadian 13. Kejadian 13 ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Jadi saudara perhatikan, salahnya Lot itu di mana? Ya. Jadi kaya, jadi berkat, salahnya di mana? Saudara-saudara, dia mengandalkan pandangan mata. Anak sekolah minggu nyanyi, hati-hati gunakan matamu. Ada Bapa di sorga memandang. Adam dan Hawa. Hawa jatuh dalam dosa pertama kali gara-gara mata. Ya. Jadi saudara-saudara, makanya orang Jakarta bilang lihat uang matanya jadi hijau. Tapi kalau lihat Tuhan matanya jadi merah misalnya atau putih. Tapi saudara-saudara mengandalkan pandangan mata. Jadi saudara hati-hati memprediksi, menilai. Kelihatannya, waduh pekerjaan ini prospek. Nanti aku bakal begini, bakal begini. Tapi berakhir hancur, berakhir celaka. Ada ayat katakan, memang awalnya pintu itu sempit, susah, sukar. Tapi akhirnya bahagia, lebar. Itu lebih baik daripada awalnya sepertinya prospek, enak, besar, lebar, luas, lega. Tapi berakhir hancur. Tidak bisa finishing well. Tidak bisa happy ending. Hati-hati dengan mata. Jangan saudara terkecoh dengan mata. Lebih baik dilihat tidak enak, tapi menguntungkan. Daripada kelihatan yang menguntungkan, tapi ujungnya tidak enak. Jadi saudara-saudara, apa yang mata lihat, saudara-saudara, itu yang dipikirkan. Jadi Hawa itu lihat buah terlarang, lihat. Itu sudah berkali-kali, ratusan kali. Dia lihat takut sama Tuhan, tidak lihat. Tapi kali ini dia lihat. Terus mikir, aduh kalau aku makan bisa jadi Tuhan ini. Aku selama ini dicipta, bakal mencipta. Oh, akhirnya makan dia. Jadi lihat, dipikirkan, terus diperbuat. Itu awal dari dosa, ya. Oke. Yang kedua, Kejadian 13, coba lihat. Kejadian 13 ayat 11. Tolong saudara lihat Alkitab. Saya kalau khotbah itu senang benar-benar kutip Alkitab, ya, supaya saudara imannya berdasarkan Alkitab. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa. Ayat 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Jadi Lot ini membuat pilihan yang salah, kurang menimbang. Makanya check and recheck. Ya. Jangan gegabah, ya. Kurang menimbang. Dan Lot ini tipe orang yang suka bekerja, yang gambling. Senang kerja yang penuh resiko. Senang kerja yang nyerempet bahaya. Tidak safety kerjanya Lot ini, saudara-saudara. Jadi dia lihat, wow, ini lembah Yordan. Saudara tahu Belanda itu dulu, kenapa dia bikin semua lembah, cekungan-cekungan. Orang Indonesia kerja rodi, kerja paksa untuk ke sana. Di bukit-bukit itu paling bagus. Apalagi cengkeh, itu subur di tempat lembah itu. Lot melihat, wah ini cocok, langsung. Dia tanpa banyak menimbang. Makanya ini apalagi yang muda-muda, ya apalagi orang menikah. Itu untuk selama-lamanya, sampai mati. Jadi nikah itu kan bukan cuma coba-coba, enggak cocok ganti, tidak cocok ganti. Makanya pikir baik-baik. Saudara kerja, ini yang mau lulus SMU, cari kuliah. Fakultasnya itu yang sesuai dengan bidang saudara. Dan papa mama juga jangan memaksa-maksa. Nanti anaknya putus tengah jalan, nyesel.
Jadi saudara-saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, Kejadian 13 ayat 12. Kejadian 13 ayat 12. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Nah ini, dia berada dekat Sodom. Dia berada dekat dunia. Dia salah memilih tempat, salah memilih posisi, saudara-saudara. Hati-hati dengan pergaulan. Coba saya tidak tulis di layar ini, Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1. Mulai ayat 1, Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak apa? Berdiri di jalan orang berdosa. Terus yang ketiga, dan yang tidak apa? Duduk dalam kumpulan pencemooh. Berjalan, ya. Kalau zaman dulu lewat gedung bioskop ada baliho setengah porno, saudara tutup mata, najis, najis, dosa, dosa. Tapi dia bilang najis, najis, dosa, tapi dia berdiri, dia liatin. Besok dia nonton, duduk di gedung bioskop. Ya. Jadi dosa itu awalnya sepertinya cuma lewat. Ya. Laki-laki kalau lihat cewek cakep, dosa apa enggak? Siapa yang bilang dosa? Kan repot kita ini. Cakep, ya sudah sampai di situ. Jangan saudara, cakep. Terus saudara duduk di situ diliatin cakep, ya pasti pikirannya yang tidak baik. Jadi saudara-saudara kalau saudara perhatikan, lihat mobil baru, lihat harta, tidak apa-apa, lihat berlian tidak apa-apa. Tapi saudara lihat, bagus, nanti mau kerja kalau diberkati beli, kalau enggak ya sudah. Jadi saudara-saudara kalau saudara perhatikan, itu awal dosa, jangan salah, makanya kalau kerja juga, jangan salah cari tempat. Ya. Saudara juga beli rumah, jangan salah cari tempat. Ini murah loh om, tapi saudara tidak bisa ke gereja. Ini murah, lingkungannya tidak kondusif untuk saudara. Saudara kan rugi. Kalau saya lebih suka biarpun lebih mahal, tapi saudara bisa ke gereja, saudara bisa bahagia, dan lain sebagainya. Jadi saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, yang keempat, Kejadian 14. Salahnya Lot. Ya, ini pelajaran untuk kita sekaligus warning. Kejadian 14 ayat 11 sampai 16. Segala harta benda Sodom Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi. Juga Lot anak saudara Abram beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Jadi Lot ini diberkati Tuhan, sekarang hartanya dirampas. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abraham, orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon terbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abraham. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam, berbagilah mereka dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hobah di sebelah utara Damsik. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Jadi Sodom Gomora ini, Lot ini pernah mengalami musibah, habis dirampok orang. Ya saudara-saudara, dia tersakiti, tapi ada orang yang kirim berita kepada Bapak Abraham, omnya itu yang sudah pisah. Ya, Lot ini kan anaknya kakaknya Abraham. Saudara-saudara, dilaporin, dibela sama Bapak Abraham. Akhirnya hartanya bisa kembali lagi. Tapi ini tidak mau sadar Lot ini. Kok masih tetap di Sodom dan Gomora. Coba saat itu, makanya saudara hati-hati, saya kan suka ulang-ulang lewat hati nurani. Kemarin itu hari Jumat saya mau berangkat ke Surabaya, saya bilang sama istri saya ke Priska, pakai Teriosnya Priska aja. Selama ini saya sampai ke Jakarta mobil saya kurang bagus, tetap saya tidak mau pinjem mobilnya Priska, tidak mau pakai mobilnya Priska. Saya membiasakan apa yang ada. Tapi kemarin
Saya ngomong sama istri saya, ini banjir pasti di Surabaya. Aku kalau bawa sedan pendek, wah macet nanti. Gak taunya bener kemarin, ngomongin di Surabaya banyak pohon tumbang, banjir sampai lutut di depan jalan rumah saya itu saudara-saudara. Terus saya diam sejenak, terima kasih Tuhan. Tuhan bicara kepada roh saya, hati nurani saya. Mengingatkan, makanya saudara kalau diingatkan Tuhan, diresponi. Jangan bablas, ya, tabrak sana tabrak sini. Saya diingatkan, makanya saudara belajar makin peka. Ya, kalau terjadi sesuatu dalam keluarga, dalam pekerjaan, saudara jangan merasa benar terus. Itu warning dari Tuhan. Cepat berubah, cepat bertobat, cepat sadar. Kalau enggak habis nanti kayak Sodom Gomora ini. Lot nyesel, saudara-saudara. Tapi peribahasa Indonesia menyesal kemudian tidak ada gunanya. Yang kelima, Kejadian 19 ayat 4. 19 ayat 4 sampai 8. Tetapi sebelum mereka tidur, orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Ya, Kejadian 9, iya, mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Maksudnya virgin, perawan. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini. Sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Ini ceritanya rumahnya Lot ini didatangi malaikat, saudara. Ya. Dan kalau saudara perhatikan, malaikat itu kalau lihat dalam bahasa Alkitab itu maskulin, ya, bukan feminin. Jadi ini dosa Sodom Gomora ini, homoseks, ya. Sampai Lot bilang, aku punya 2 cewek virgin perawan. Ambillah, sudah pakai kamulah, sudah mau apa-apakan. Tapi mereka enggak mau. Tapi mereka minta laki-laki 2 ini yang masuk rumahmu tadi. Makanya dibilang dosa Sodom dan Gomora. Tapi saudara-saudara, kalau saudara perhatikan tekanan saya, saudara, bukan orang Sodomnya. Ini Lot kompromi demi menyelamatkan sesuatu, meskipun menyelamatkan yang rohani, tapi dia menjual yang tidak baik. Kompromi dia. Kompromi atau kong kali kong, bukan kumpul dengan engkong-engkong. Ya. Tapi kong kali kong, kompromi. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, Lot kompromi, dia korbankan. Jangan sampai saudara demi kepuasan sesaat, saudara korbankan keluarga saudara, saudara korbankan anak saudara, saudara korbankan suami, istri, korbankan orang lain. Saudara-saudara, dia kompromi. Ya. Di dalam Alkitab ada orang yang namanya Nabot, punya kebun anggur. Raja Ahab yang terkenal istrinya itu Isabel, yang jahat itu. Ahab pingin kebun anggur itu. Tapi dia sopan masih. Tapi istrinya dengar kalau dia ingin. Langsung istrinya bilang, kamu itu bodoh, kamu kan raja. Kita ambil alih aja, rampas. Ya. Tapi Nabot waktu mau tukar guling, mau dikasih kebun yang lain. Nabot bilang, tidak mau. Ini kebun anggur warisan dari nenek moyangku. Akhirnya Nabot dibunuh. Supaya kebun anggurnya bisa diambil raja. Saudara tahu, Yesus itu pokok anggur yang benar. Dia pertahankan apa yang dia miliki, keyakinan yang kotor dia pertahankan. Mati sekalipun, tidak apa-apa bagi dia. Ya. Jadi jangan kompromi saudara-saudara. Hati-hati, Yesus sudah mati untuk kita. Jangan sampai kita saudara-saudara menjual Yesus, mengorbankan Yesus. Nomor 6, Kejadian 19, coba lihat. Ayat 15 sampai 16. 15 sampai 16. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini,
supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya dan tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, oleh malaikat itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskan dia di sana. Ini Lot kenapa? Diberkati tapi berakhir tragis. Tidak bisa dinikmati. Tidak tembus sampai ke sorga. Istilahnya begitu. Dia suka bergerak lambat, saudara. Makanya saudara mesti latihan emergensi ya. Saya bersyukur gara-gara COVID ini. Semua orang sudah bergerak cepat berubah. Saudara juga pebisnis. Kalau saudara pelaku bisnis harus bisa membaca situasi. Jangan lurus-lurus. Ya. Terus slow motion. Mesti bergerak. Cepat. Ini artinya lo tidak bisa memanfaatkan kesempatan. Dia selalu buang waktu. Ini diam-diam 2020. Ini udah mau 2001 saudara-saudara. Kok 2001? 2021. Ya. Cepat. Diam-diam COVID ini di Indonesia sudah 8 bulan. Tadi di cabang Surabaya ada Petra selama 8 bulan tidak pernah sekolah minggu. Dia bilang seneng sekali. Sampai tadi malam tidak bisa tidur aku. Namanya SD kelas 1. Kenapa? Mikirin besok mau ketemu di sekolah minggu. 8 bulan aku tidak pernah ikut sekolah minggu. Dia kepingin sekali. Tadi tak ajak makan soto sama saya saudara-saudara. Dia senang sekali. Ya. Malah ngomong sama papanya tidak mau pulang katanya. Sama papa aku dihukum di rumah terus tidak boleh kemana-mana. Ya. Takut kena COVID. Saudara-saudara, tapi kalau yang tidak baik saudara bergerak lambat. Tapi untuk sesuatu yang baik, nolong orang, menyelamatkan keluarga, membahagiakan keluarga demi masuk surga yang cepat. Ya. Tidak usah ditunda-tunda. Ya saudara-saudara. Kalau saudara perhatikan, ya tadi saya mau ngambil contoh, tapi saya mau hemat waktu. Sekarang coba belajar berkat Abraham. Ya. Kejadian 13. Aduh, cepat sekali loncengnya. Kejadian 13 ayat 8 sampai 9. 13, 8 sampai 9. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku, jika engkau ke kiri maka aku ke kanan, jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Abraham itu punya roh mengalah, dia tidak egois. Dia ini omnya. Lot ini bisa kaya gara-gara Abraham. Tapi saudara-saudara, Abraham memulai, silakan kamu pilih, kamu ke kiri atau ke kanan. Aku ngalah. Kan harusnya Abraham bisa bilang, kamu ke situ, aku yang sini. Tapi dia bisa ngalah. Tidak egois, tidak tamak. Makanya saudara kalau sudah diberkati Tuhan, jangan semua dicaplok maunya. Paling bagus saudara kalau diberkati Tuhan makin kaya, menciptakan lapangan kerja. Membuat orang lain bisa jadi bahagia. Jangan malah nyakitin orang. Jangan malah merusak orang. Ya, saudara-saudara, nah ini karakter Abraham, makanya berkatnya itu langgeng. Oke, nomor 2, Kejadian 13 ayat 14 sampai 7. Kejadian 13 ayat 14 sampai 17. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan ke barat, utara, selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu lah akan kuberikan negeri itu. Abraham itu punya visi, punya dream, punya mimpi, saudara-saudara. Saudara jangan jadi orang Kristen atau pelaku bisnis gelundung aja, mengalir saja. Saudara mesti punya planning, punya persiapan, punya visi. Ya. Saudara juga hidup ini mesti punya prepare.
ada opsi pertama, kalau ini terjadi begini dengan bisnis, aku nanti akan begini. Kalau ini terjadi, ini ada begini. Jangan nyerah sama nasib. Pokoknya ada yang mau dimakan, gelundung saja, ngalir, flowing aja. Salah, orang flowing terus ya tambah lama tambah turun. Saudara harus berjuang, saudara harus mempersiapkan. Sebagaimana yang kamu rencanakan, Tuhan menentukan. Nah kalau saudara tidak ada yang direncanakan, apa yang mau ditentukan? Saudara harus punya planning dengan hidup saudara. Ini harus bagaimana, ini harus bagaimana. Anakku besok begini, akan begitu. Ya jadi. Tapi kalau saudara wis menengai, gelundung saja. Salah. Dia punya dream, punya visi ke depan. Nah ini orang yang diberkati langgeng bertahan, itu punya visi. Ya. Bukan mengandalkan gambling. Atau orang Tionghoa bilang hoki saja. Mengandalkan hoki saja. Saudara tidak berusaha. Ya sekali dua kali hoki. Emangnya terus-terusan hoki? Ya nggak mungkin. Ya, saya tidak baca Yosua 5:17. Tapi sekarang berikutnya saudara. Kejadian 13. Tadi sudah dibaca. Kejadian 13 ayat 18. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya mesbah di situ bagi Tuhan. Abraham ini suka membangun mesbah. Kemana dia sampai? Kan dulu itu mobile, ya kayak orang kemah gitu jalan. Sampai dia bikin tenda, bikin kemah. Terus di situ dia bangun mesbah. Di dalam pelajaran Tabernakal itu ada dua mesbah, korban bakaran tentang pertobatan dan mesbah dupa. Itu bicara tentang penyembahan, doa. Jadi Abraham ini kaya tapi tetap suka berdoa. Ada orang waktu tidak punya apa-apa suka berdoa. Sudah kaya, hitung uang terus, tidak pernah berdoa. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, dia membangun mesbah. Dia tidak membangun kerajaan. Abraham waktu diberkati kaya, dia tidak bangun kerajaan. Dia bangun mesbah. Sebab dia tahu sumber berkat itu datangnya dari Tuhan. Kejadian 14. Coba saudara lihat. Saya tidak baca ayat 14 sampai 24. Nah ini kalau saudara perhatikan. Abraham ini tidak love money, cinta uang. Dia tidak tamak saudara. Uang itu mamonas dalam bahasa Yunaninya itu. Dia tidak tamak sama uang. Dia tidak merampas hak orang lain. Saudara kalau punya karyawan, saudara sendiri sekarang prihatin. Tapi gaji karyawan, hak karyawan itu tetap saudara kasih. Kalau tuh saudara sampai tidak bisa makan, tidak apa-apa. Itu haknya karyawan, sudah kerja 1 bulan. Dia kan anaknya mesti minum susu. Saudara jangan ambil hak orang lain. Loh aku kan majikannya, aku sekarang macet. Aku tidak punya uang loh, saudara berani pakai pegawai, saudara mesti bayar dia. Saudara mungkin tidak makan, tapi hak karyawan harus saudara lakukan. Ya, jangan ambil merampas hak orang lain. Dan yang menarik, ini Abraham punya manajemen. Yesus pernah mengajar, waktu bikin mujizat 5 roti 2 ikan, semua orang makan, ribuan orang makan, sisa 12 keranjang. 12 keranjang itu kalau yang gendut-gendut, apalagi kayak yang nyoting ini gedenya kayak begini, Chris John. Ya 12 keranjang paling 10 orang habis. Ya. Tapi Yesus bilang kumpulkan sisanya. Itu kan manajemen, mengelola. Nah ibu-ibu jangan sampai tanggal 20 sudah tidak punya uang. Tanggal 10 sampai tinggal 30 hidup dari apa? Makanya ada manajemen. Kalau anaknya sakit tanggal 29 terus gimana gajian tanggal 1? Jadi saudara-saudara, nah ini Abraham punya manajemen. Dia bisa mengelola keuangan. Dia memanage keuangan dengan baik. Oke, berikutnya Kejadian 18. Coba saudara lihat. Ini kok enggak bisa. Ya, Kejadian 18. Ayat 10 sampai 14. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan. Betul yang saya baca ya. Mendapatkan engkau pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah
telah tua dan lanjut umurnya dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan biraikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan Tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Abraham itu menunggu janji punya anak dengan Sarah itu 25 tahun. Dan dia punya anak Ishak itu usianya sudah 100 tahun. Jadi saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, Abraham itu imannya kokoh. Ya. Saudara-saudara, ini cara berpikir Abraham, dia kuat, percaya sama Tuhan. Nah, saat-saat seperti ini masa krisis, mungkinkah saya masih diberkati sama Tuhan? Mungkinkah saya melihat anak-anak saya di wisuda, anak-anak saya menjadi orang-orang yang luar biasa diberkati Tuhan. Di hari tua saya benar-benar finishing well. Mungkin, asal saudara percaya kepada Tuhan. Ya. Saudara-saudara, berikutnya Kejadian 18. Saya hendak baca ayat 16 sampai 33. Ya, Kejadian 18, 16 sampai 33. Luar biasa Abraham ini ya. Waktu Tuhan kasih tahu. Nah, ini orang kalau dekat sama Tuhan, rahasia. Cuma dikasih tahu sama orang yang dekat sama Tuhan. Ini Tuhan kira-kira bisik-bisik. Jangan ngomong-ngomong ya, jangan ngomong-ngomong. Kamu tahu Sodom Gomora mau aku hukum, orangnya berdosa. Abraham langsung bilang, loh aku punya keponakan. Meskipun dulu kan bikin sakit hati Abraham. Aku punya keponakan di situ. Tuhan, kalau ada 50 orang, enggak jadi. Kalau ada 40 orang, enggak jadi. Sebenarnya kan enggak mungkin. Cuma keluarga itu. Dia doa syafaat itu minta. Saudara, kalau diberkati Tuhan, doakan tetanggamu, keluargamu yang belum di dalam Tuhan, karyawanmu, siapapun, doakan supaya mereka juga selamat seperti saudara. Amin. Jangan kalau sudah kaya, kalau sudah diberkati, lupa daratan, cuma ingat lautan saja. Ya. Kalau boleh sepanjang deretan jalan toko ini bangkrut semua, cuma tokoku yang laris gitu. Saudara-saudara, saudara doakan orang lain, layani, cinta pelayanan, cinta pekerjaan Tuhan, dukung gereja, dukung anak-anak Tuhan, bantu yang saudara bisa bantu dan memang layak dibantu. Saudara-saudara, neng dunya wong mampir ngombe, wah kita hanya sementara di dunia ya. Jangan sampai, ini coba lihat saya, air itu mengalir, kalau pipanya ini salurannya macet, berhenti, semua air berhenti. Tapi coba kalau lancar, airnya makin kenceng, tekanan air itu makin kuat kalau pipanya itu lancar. Tapi kalau pipanya tersumbat, ini musim hujan banyak talang-talang kita ini tersumbat, saluran air macet. Tapi kalau lancar semua, saudara, semakin saudara salurkan, semakin diberkati oleh Tuhan. Oke. Yakobus 2 ayat 23. Saya yang sudah berada di penghujung. Yakobus 2 ayat 23. Saya baca untuk saudara. Suratan Yakobus pasal 2 ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Gereja kita namanya GPDI Sahabat Allah. Yang di Surabaya Friend of God Ministry. Ya sahabat Allah, cuman pakai bahasa Inggris. Ya. Saudara-saudara, orang kalau bersahabat, ciri-cirinya apa? Saya tulis di sini. Pertama, saling bicara. Kalau orang bersahabat tuh, mimpi apa bangun pagi, cerita sama sahabatnya. Orang kalau bersahabat, dia terbuka. Makanya polisi itu kalau mau nangkep penjahat pembunuh, dia cari siapa ada orang dekatnya. Biasanya dia ngaku sama orang dekatnya, dia cerita. Terus orang bersahabat, tanda-tandanya saling melayani. Makanya kalau ada seseorang sakit, yang datang pertama itu sahabatnya.
Kenapa? Orang dekatnya. Saudara juga kalau sama Tuhan, Abraham ini hidup dekat dengan Allah. Allah itu sumber segala sesuatu. Tuhan itu sumber segala sesuatu. Kalau saudara hidup dekat sama Tuhan, tidak perlu takut apapun yang terjadi. Amin. Sebab dia sumber seluruh kebutuhan hidup kita yang sekarang dan yang akan datang. Oke, konklusinya, penutupnya. Coba baca Ibrani 11 ayat 8. Ibrani 11 ayat 8. 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ayat 17 saya baca. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Jadi orang percaya seperti Abraham itu, kepercayaannya itu dibukti dengan taat. Saudara kalau ditanya, percaya Tuhan, percaya. Tapi tidak ke gereja, tidak baca Alkitab, tidak berdoa, tidak takut sama Tuhan, tidak taat. Ya bocah ya percuma. Ya. Jadi orang percaya itu diikuti ketaatan. Dan ketaatannya itu sampai di mana? Yaitu dibuktikan tahan uji. Krisis, kepepet usahanya, saudara tetap taat. Tuhan bilang ini tahan uji, ini berat diberkati lagi. Saudara berlimpah. Kalau Tuhan pulihkan selalu 2 kali ganda. Tapi saya mau kasih tahu bagian terakhir. Kalau saudara punya rumah baru, itu berkat Tuhan. Ya. Saudara punya anak, itu berkat Tuhan. Tapi merawat rumah, mempertahankan rumah bagus, merawat anak, mendidik anak, sehingga jadi dewasa dan berguna. Itu beban. Ngerti? Saudara punya mobil baru, berkat. Tapi untuk mempertahankan mobil ini tetap baik. Bisa purna jualnya bagus, tidak nabrak, terawat. Itu beban. Jadi kalau saudara mau berkat berarti harus mau nanggung beban. Mau berkat? Loh. Mau nanggung beban? Tidak mau, ya tidak bisa diberkati. Jadi kalau saudara mau diberkati, ya nanggung beban. Ya, oke, Tuhan menolong kita bersama. Mari kita nyanyikan lagu dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saya undang pelayan perjamuan kudus semua maju ke depan. Kan citaku penuh, ku bermazmur baik. Silakan mundur aja, mundur sampai di tangga itu. Mundur aja. Oleh, mari kita semua berdiri. Darah bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah. Angkat tangan kananmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan daku,
saudara. Firman-Mu kusimpan dalam hatiku. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Firman-Mu sudah mengingatkan kami semua. Kami mau diberkati, tapi dengan berkat seperti berkat Abraham. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang melayani dan yang dilayani. Semua dilayakkan di dalam perjamuan yang kudus ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyambutnya dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Sukacitaku penuh. Amin. Bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menerima itu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus dan ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan, dan darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan, dan ku dijadikan. Yang sudah dapat silakan berdiri. Darah-Mu Yesus sucikan, dan Pak Paulus geser sedikit. Pak Paulus geser sana sedikit. Ya. Darah-Mu Yesus ubahkan, dan ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan, dan darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan, dan ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan, dan darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan, dan ku dijadikan. Apa ada yang belum mendapat? Jangan main-main. Sekarang angkat roti atau hosti ini setinggi-tingginya. Letakkan cawan di depan dada saudara. Jangan dulu makan, jangan dulu minum. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita makan, jangan dulu minum. Terima kasih Tuhan. Tubuh yang sempurna, tubuh yang tak bercacat
telah, tubuh yang stabil, sekarang menyatu dengan kami yang tidak sempurna. Dan oleh bilur-bilur-Mu semua penyakit kami sembuh malam hari ini. Terima kasih, kami mau bersekutu dan sedang bersekutu di dalam tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat cawan ini setinggi-tingginya, letakkan tangan kiri saudara di depan dada, jangan dulu diminum. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus, mari kita minum dengan percaya. Haleluya. Darah yang berkuasa menyucikan, darah yang adalah nyawamu sendiri. Dan kalau tubuh dan darahmu itu ada di dalam hidup kami, bukan hanya kami disucikan segala dosa kami, tapi pribadimu ada di dalam kami. Kami tidak takut hari esok, kami tidak takut apapun yang akan terjadi dengan dunia ini. Terima kasih sebab kami ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, bagi yang sakit Engkau menjamah, khususnya Ibu Jeneta Maria, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan pemulihan yang ajaib. Kami berdoa juga untuk pilkada, Tuhan tolong supaya aman, tenang, dan Tuhan berikan bupati dan wakil sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang hadir, semua yang melayani, semua yang sudah berjeri lelah sepanjang hari ini dari ibadah pagi, sekolah minggu, dan ibadah malam, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, semenep, aman, makmur, tenang, damai. Dan apa saja yang dikerjakan oleh tangan-tangan anak-anak-Mu ini, ke gudang, ke toko, ke pasar, ke kantor, ke tambak, kemana mereka pergi, di mana mereka berada, Tuhan memberkati. Saudara Joni juga yang bersama-sama dengan kami juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua tadakan kedua tangan minta berkat. Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah El Gibor. Untuk itu kiranya anugerah dan sejahtera Allah Bapa, cinta damai di dalam Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, semangat dari Roh Kudus turun atas kami semua hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata amin. Selamat malam, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.